Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Justina D. KLM, untuk mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Arus Listrik. A. Pengertian arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Berikut satuan arus listrik adalah ampere. 1 ampere arus adalah mengalir elektron sebanyak 628 kali 1016 atau sama dengan 1 kulum per detik melewati suatu penampung konduktor. Ini merupakan pengertian dari Irwan Dinata dan Wahri Sunanda 2015. Berikut, listrik dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan aliran, yaitu arus listrik AC dan DC. Yang pertama, pengertian arus listrik AC atau alternatif current. Arus listrik AC merupakan listrik yang besarnya dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Arus listrik AC akan membentuk suatu gelombang yang dinamakan dengan gelombang sinus atau lebih lengkapnya sinusoida. Di Indonesia sendiri, listrik bolak-balik atau AC dipelihara dan berada di bawah naungan PLN. Indonesia menerapkan listrik bolak-balik dengan frekuensi 50 Hz. Tegangan standar yang diterapkan di Indonesia untuk listrik bolak-balik satu fase adalah 220 volt. Contoh sumber arus bolak-balik yaitu listrik PLN, listrik yang dibangkitkan oleh generator listrik, dan gelombang audio atau gelombang radio juga merupakan bentuk gelombang AC. 2. Pengertian arus listrik DC atau direct current. Arus DC adalah arus listrik yang nilainya tetap dan konstan terhadap satuan waktu. Arus ini dapat pula disebut dengan arus searah. Contoh sumber listrik arus searah adalah baterai dan akumulator atau dalam kurung acu. Karena itulah listrik DC banyak digunakan untuk alat elektronik, kontrol otomotif, dan lain sebagainya. Contohnya sumber arus listrik searah yaitu baterai, aki, sel surya, pencari daya atau power supply. Yang berikut, energi listrik dan daya listrik. 1. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere atau dengan simbol A, dan tegangan listrik dengan satuan volt atau dengan simbol V, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt atau dengan simbol W untuk menggerakkan motor, lampu, penerangan, memanaskan, mendinginkan, ataupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Energi ini besarnya dari beberapa joule sampai ribuan hingga jutaan joule. Daya listrik. Daya listrik didefinisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam sirkuit listrik. Satuan SI daya listrik adalah watt, yang menyatakan banyaknya tenaga listrik yang mengalir per satu waktu atau dalam kurung joule per detik. (3000 watt 24 volt inverter with built-in charger in transfer switch).
Arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dengan hambatan listrik menimbulkan kerja. Peranti mengkonversi kerja ini ke dalam berbagai bentuk yang berguna seperti panas, seperti pada pemanas listrik, cahaya, seperti pada bola lampu, energi kinetik seperti motor listrik, dan suara seperti loudspeaker. Listrik dapat diperoleh dari pembangkit listrik atau penyimpan energi seperti baterai. Yang berikut dua teori tentang aliran arus listrik, yaitu 1. Aliran arus listrik konvensional atau dalam kurung konvensional current flow. Secara konvensional sering disebut kalau aliran listrik dalam suatu rangkaian elektronika yaitu mengalir dari arah positif ke arah negatif. Aliran elektron atau elektron flow. Buat arah aliran elektron ini sangat berlawanan dengan arah aliran arus listrik konvensional. Karena pada dasarnya elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif dan bergerak bebas yang ditarik ke terminal positif. Yang berikut ada hambatan arus listrik. Hambatan listrik merupakan sebuah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Rumus hambatan listrik seperti di bawah ini. R sama dengan V per I. Keterangan: V adalah tegangan, I adalah arus, satuan SI untuk hambatan adalah OHM atau dengan simbol R. Yang berikut sifat arus listrik. Arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dapat menimbulkan suatu energi yang merupakan sifat dari arus listrik, yaitu 1. Menghasilkan energi panas, 2. Menghasilkan energi magnet, 3. Menghasilkan energi cahaya, 4. Menimbulkan reaksi kimia. B. Macam-macam gelombang arus listrik dan gelombang potensial aksi. 1. Gelombang arus listrik. Gelombang arus listrik berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsang saraf motorik atau saraf sensorik. Gelombang yang dimaksud diantaranya yang pertama 1. Arus bolak-balik atau sinusoida. Yang kedua arus setengah gelombang. Yang ketiga arus setengah penuh. Yang keempat arus setengah murni. Yang kelima faradik. Yang keenam sentakan faradik. Yang ketujuh berfrekuensi sinusoida. 8. Galvanik yang interruptus. 9. Arus gigi gergaji. 2. Gelombang potensial aksi. Potensial aksi merupakan fenomena keseluruhan atau tidak sama sekali, yang berarti bahwa begitu nilai ambang tercapai, peningkatan waktu dan amplitudo dari potensial aksi akan selalu sama, dengan segala macam intensitas dari rangsangan. Potensial aksi terjadi bila suatu daerah membran saraf atau otot mendapat rangsangan mencapai nilai ambang. Potensial aksi memiliki kemampuan untuk merangsang daerah sekitar sel membran untuk mencapai nilai ambang. Macam-macam gelombang potensial aksi. 1. Gelombang potensial aksi dari akson. 2. Gelombang potensial aksi dari sel otot bergaris. 3. Gelombang potensial aksi dari sel otot jantung. C. Syarat-syarat listrik tubuh. Syarat listrik atau electrical signal. Tubuh merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe-tipe sel tertentu. Dengan mengukur syarat listrik tubuh secara selektif, sangat berguna untuk memperoleh informasi klinik tentang fungsi tubuh. Yang termaksud dalam syarat listrik tubuh adalah A. EMG atau elektromiogram.
yaitu pencatatan potensial atau biolistrik selama pergerakan otot. Ada 25 sampai 2000 serat otot atau sel dihubungkan dengan syaraf via motor end plate. EMG bisa digunakan untuk mengukur sel otot tunggal maupun pada beberapa serat otot. Elektrode diletakkan pada permukaan kulit untuk mengukur syarat listrik dari sejumlah unit motoris. Elektrode jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Gambar di bawah ini merupakan pemeriksaan EMG atau elektromiogram. Yang berikut BENG atau elektroneurogram. Tujuannya untuk mengetahui keadaan lingkungan, untuk mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, untuk menentukan penderita miastenia gravis. Kecepatan normal konduksi saraf motoris berkisar 40 sampai 60 menit per detik. Apabila kecepatan kurang dari 10 menit per detik merupakan pertanda kelainan saraf. Gambar di bawah merupakan hasil perekaman dari ENG. Yang berikut C, ERG atau elektroretinogram adalah suatu pencatatan bentuk kompleks potensial biolistrik yang ada pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Syarat ERG sangat kompleks karena merupakan sumasi efek yang terjadi di dalam mata. Bila gelombang B tidak tampak pada ERG, berarti retina penderita mengalami retinitis pigmentosa. Kedua gambar di bawah merupakan alat untuk pemeriksaan ERG. Yang berikut D, EOG atau elektrookulogram atau suatu pengukuran dan pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. EEG atau elektrogastrogram merupakan EMG yang berkaitan gerakan peristaltik tractus gastrointestinalis. EEG atau elektrosefalogram yaitu pencatatan syarat listrik otot. Pencatatan potensial aksi listrik otak merupakan sumasi dari potensial aksi sel saraf di dalam otak. Yang berikut G, EKG atau elektrokardiogram merupakan pencatatan syarat biolistrik jantung, dilakukan pada permukaan kulit irama jantung, diatur oleh syarat listrik yang dihasilkan oleh rangsangan spontan pada SA node. D, jenis-jenis alat kedokteran yang berkaitan dengan teori gelombang. Depolarisasi dan repolarisasi otot-otot jantung menyebabkan arus mengalir ke dalam torso, menyebabkan potensial listrik pada kulit. Rekaman potensi jantung pada permukaan kulit disebut elektrokardiogram atau ECG. Alat yang digunakan untuk merekam potensial listrik jantung disebut elektrokardiograf. A, EEG atau elektroencephalograf. Bila ditempatkan elektroda pada kulit kepala dan mengukur kegiatan elektrik, akan ditemukan sinyal elektrik kompleks yang lemah. Potensial listrik dihasilkan melalui proses sinkronisasi berselang-seling yang melibatkan saraf pada permukaan otak atau dalam kurung korteks. Dengan kelompok-kelompok berbeda menjadi sinkron pada waktu singkat yang berbeda, rekaman sinyal inilah yang disebut elektrosefalogram. B,
EKG atau elektrokardiograf. Depolarisasi dan repolarisasi otot-otot jantung menyebabkan arus mengalir ke dalam torso, menyebabkan potensial listrik pada kulit. Rekaman potensial jantung pada permukaan kulit disebut elektrokardiogram atau ECG. Alat yang digunakan untuk merekam potensial listrik jantung disebut elektrokardiograf. Permukaan elektroda untuk mendapatkan gambaran EKG terdiri dari 12 led. Diletakkan di A. lengan kiri atau dalam kurung LA, B. lengan kanan atau dalam kurung RA, C. kaki kiri atau dalam kurung LL, D. V1 dalam kurung ruang iga 4 pada garis ternal kanan, E. V2 ruang iga 4 pada garis ternal kiri, F. V3 terletak di tengah antara V2 dan V4, G. V4 dalam kurung ruang iga 5 garis tengah klavikula kiri, H. V5 ruang iga 5 garis aksila depan kiri, I. V6 ruang iga 5 garis aksila tengah kiri. Sekian dan terima kasih presentasi saya di hari ini.